Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dari 10 lembaga di Undang-Undang lama menjadi 15 yang direvisi. Komisi 1 DPR RI kembali menggelar rapat kerja membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dianto menekankan pentingnya supremasi sipil. Supremasi sipil tetap harus diutamakan. Selamat pagi semua, saya Nur Malasanti sebagai pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta akan menganalisis mengenai pengesahan rancangan Undang-Undang TNI yang baru. Teman-teman semua, selama 1 bulan terakhir kemarin kita melihat bahwa pemerintah menjadi lebih sibuk dalam mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Dan kita juga harus ekstra mengawasi bagaimana pelaksanaan pengesahan tersebut. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ada apa sih dengan revisi Undang-Undang TNI dan kenapa kita perlu mengawalnya. Jadi Presiden Prabowo mengusulkan bahwa pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI itu harus diprioritaskan di tahun 2025. Keputusan ini berdasarkan Surat Kepresidenan RI nomor R12/02/2025 tertanggal 13 Februari tahun 2025. Padahal sebelum keputusan ini keluar, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI bukanlah pembahasan prioritas DPR. Tetapi pada saat keputusan tersebut keluar, pembahasan ini harus selesai sampai dengan 21 Maret sebelum DPR reses. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI dinilai memperluas para TNI aktif untuk terlibat di berbagai kementerian ataupun lembaga sipil yang menurut para ahli ini bisa mengganggu tatanan sosial. Lalu, poin-poin apa saja sih yang mengalami perubahan? Yang pertama, semakin diperluasnya akses para TNI aktif di ranah-ranah sipil. Jadi pada pasal 47 ayat 2 tahun 2004, para TNI aktif itu bisa masuk ke 10 kementerian ataupun lembaga sipil. Tetapi di Undang-Undang TNI yang baru, terjadi penambahan 6 kementerian ataupun lembaga yang bisa dimasuki oleh para TNI aktif. Jadi totalnya terdapat 16 kementerian atau lembaga yang bisa dimasuki oleh para TNI aktif. Poin yang kedua, batas usia aktif bagi perwira maupun kolonel adalah 58 tahun. Sedangkan bagi perwira ataupun tamtama adalah 55 tahun, dan bagi perwira yang memiliki bintang 4 itu bisa diperpanjang sampai dengan 62 tahun dengan maksimal perpanjang 2 kali sesuai dengan keputusan Presiden. Poin yang ketiga adalah terjadi penambahan tugas ataupun kewenangan militer di OMSP atau operasi militer selain perang yang sebelumnya berjumlah 14, sekarang bertambah 3 kewenangan baru, yaitu yang pertama, mengatasi narkoba, yang kedua, mengatasi siber, yang ketiga, melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Jadi, semakin diperluasnya akses TNI ke ranah sipil, hal ini berdampak pada semakin kecilnya kesempatan para masyarakat untuk ikut bergabung ke dalam kementerian ataupun lembaga tersebut. Pelibatan para militer di kementerian ataupun lembaga juga dikhawatirkan dapat merusak sistem di kementerian ataupun lembaga tersebut. Lalu, gimana reaksi masyarakat terhadap penetapan revisi Undang-Undang TNI tersebut? Tentu saja masyarakat marah. Masyarakat menyebarkan petisi mengenai tolak revisi Undang-Undang TNI. Menurut masyarakat, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI ini dinilai tidak transparansi dan juga mencurigakan. Jadi pada hari Jumat dan juga Sabtu, pada tanggal 14 dan juga 15 Maret tahun 2025, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat tertutup mengenai pembahasan lebih lanjut tentang revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Pembahasan ini tuh dinilai tergesa-gesa karena nggak melibatkan satupun partisipasi masyarakat. Dan juga pembahasan rapat yang dinilai tertutup yaitu di Hotel Fairmont dinilai tidak transparansi karena tidak ada satupun masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rapat tersebut. Yang kedua, revisi Undang-Undang TNI dinilai memberikan ruang nyaman bagi aparat militer ataupun para TNI aktif. Kalau misalnya kita lihat nih di revisi Undang-Undang TNI yang baru, para TNI aktif itu bisa bergabung di 16 kementerian ataupun lembaga sipil tanpa harus mempensiunkan dirinya. Tentu hal ini memberikan ruang nyaman bagi mereka. Selain itu juga, status double job yang mereka miliki itu bisa berpotensi untuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan antara militer dan juga sipil itu dinilai bertolak belakang. Kalau misalnya kita lihat nih dari sisi militer, mereka memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, hierarkis, perintah berjalan dari atasan kepada bawahan. Selain itu juga, cara pengambilan keputusan mereka itu terlatih cepat dan juga berbasis instruksi. Berbeda dengan sipil. Sipil memiliki gaya kepemimpinan yang fleksibel, terbuka, dan juga berdiskusi. Selain itu juga, cara pengambilan keputusan mereka itu bersifat lambat namun pasti karena bersifat kemusyawarahan. Lalu, apa dampaknya apabila seorang aparat militer terjun ke ranah sipil tanpa melepaskan sisi kemiliterannya?
riskan terjadi pencampuran antara urusan militer dan juga sipil. Jadi lembaga ataupun kementerian yang harusnya bersifat publik, terbuka, partisipasi, itu sewaktu-waktu bisa berubah menjadi otoriter dan juga tertutup karena terjadinya percampuran antara urusan militer dan juga ranah sipil tersebut. Jadi lembaga ataupun kementerian yang harusnya berkembang itu dapat berubah menjadi top down karena birokrasi sipil yang harusnya bersifat terbuka berubah menjadi tertutup dan juga hierarkis. Dengan demikian gak heran kalau misalnya masyarakat bisa protes dan juga menolak revisi Undang-Undang TNI tersebut. Nah, salah satu ketakutan utama terbesar masyarakat terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang baru adalah terjadinya dui fungsi TNI Part 2. Terus wajar gak sih kalau misalnya masyarakat takut? Tentu saja wajar, karena ketakutan tersebut berorientasi pada masa Orde Baru, di mana pada saat itu TNI bisa menguasai ranah sipil seluas-luasnya tanpa ada batasan mengenai lembaga atau kementerian apa saja yang boleh diduduki, kementerian atau lembaga apa saja yang nggak boleh diduduki. Jadi karena nggak ada batasan tersebut, banyak para TNI yang menjabat menjadi gubernur, menguasai birokrasi, menguasai media massa, dan juga menguasai perekonomian. Lalu dampaknya ke pemerintahan apa? Pemerintah yang harusnya bersifat sipil dan juga terbuka, berubah menjadi kemiliteran dan juga otoriter. Dampaknya ke masyarakat apa? Ruang lingkup gerak masyarakat menjadi terbatas. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, di revisi Undang-Undang TNI yang baru, terdapat perbedaan. Di mana di 16 kementerian atau lembaga tersebut itu masih berhubungan nih sama pertahanan, keamanan, ataupun ketertiban negara. Contohnya aja Basarnas. Walaupun Basarnas gak berhubungan langsung sama pertahanan negara, tapi kalau terjadi bencana alam, para TNI bisa membantu warga yang terkena dampak bencana alam tersebut. Jadi masih berhubungan nih sama keamanan negara. Nah, lalu apakah dui fungsi ABRI tersebut gak akan terjadi? Tentu saja bisa terjadi. Karena itu, kita sebagai masyarakat harus mengawasi secara ketat jalannya penerapannya revisi Undang-Undang TNI tersebut. Jadi jangan sampai revisi Undang-Undang TNI ini dimanfaatkan untuk memperluas TNI ke ranah sipil di luar dari pemerintahan yang bersifat ketahanan, pertahanan, maupun ketertiban. Nah, pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini bisa loh kita analisis menggunakan teori hegemoni Gramsci. Tapi sebelum itu, aku akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk membuka pemahaman teman-teman semua. Kenapa sih ada satu kelas sosial tertentu yang tertindas bisa menerima dan rela didominasi? Teori hegemoni Gramsci bisa menjawab itu. Inti dari teori hegemoni Gramsci adalah bagaimana kelas penguasa bisa memperoleh, memperluas, dan mempertahankan kekuasaannya bukan melalui koersi ataupun kekerasan, melainkan melalui hegemoni kebudayaan. Apa itu hegemoni kebudayaan? Hegemoni kebudayaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kelas penguasa dengan memanipulasi ideologi, sosial politik, maupun institusi, sehingga ideologi tersebut akan dianggap wajar oleh kelas tertindas. Kenapa? Karena pendekatan yang dilakukan bukan melalui kekerasan yang bersifat memaksa, melainkan melalui pendekatan secara halus dengan mempengaruhi. Mempengaruhi melalui siapa? Melalui pihak-pihak yang dipercaya oleh kelas tertindas. Siapa pihak-pihak tersebut? Pihak-pihak tersebut bisa berupa institusi, media massa, ataupun negara sekalipun. Jadi, dengan keterlibatan pihak-pihak tersebut, kelas tertindas akan menganggap ideologi yang disebarkan adalah ideologi yang wajar. Pengesahan revisi Undang-Undang TNI saat ini itu relevan dengan teori hegemoni Gramsci. Pengesahan ini tuh dinilai memberikan posisi yang nyaman bagi aparat militer. Hal ini tuh sesuai dengan kondisi memperoleh, memperluas, dan mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki. Terus gimana reaksi masyarakat? Banyak masyarakat yang protes dan juga menyebarkan petisi tolak revisi Undang-Undang TNI. Tapi nggak sedikit juga loh masyarakat yang menerima pandangan tersebut dan menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar. Nah, pemikiran mereka ini dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mereka percayai bahwa pihak-pihak tersebut ada di pihak mereka. Pihak-pihak tersebut seperti para pejabat-pejabat pemerintahan yang menyatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini hanya sebatas memberikan batasan akses-akses apa aja yang bisa dimiliki oleh aparat militer. Contohnya aja Utut Adianto, seorang anggota DPR RI, yang menyatakan bahwa nggak semua kelembagaan itu bisa diduduki oleh aparat militer. Atau Puan Maharani, seorang ketua DPR RI, yang menyatakan bahwa pengesahan ini tuh berfungsi untuk pembangunan negara. Atau juga Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini nggak bermaksud menghadirkan dui fungsi kembali. Selain dari pejabat pemerintahan, media massa itu juga memiliki pengaruh yang besar. Banyak media massa yang menyatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini hanya sebatas memberikan batasan-batasan kewenangan ataupun kelembagaan apa saja yang bisa diduduki oleh anggota TNI.
Jadi wajar banyak masyarakat yang menerima ideologi atau pemikiran tersebut ya karena ada pengaruh dari pihak-pihak yang mereka percayai, yaitu pejabat-pejabat pemerintahan ataupun media massa sekalipun. Lalu, pelaksanaan Undang-Undang TNI ini membawa dampak gak sih ke masyarakat? Apabila hadirnya TNI di ranah sipil membuat kepemerintahan berubah menjadi otoriter, tentu hal ini berdampak. Yang pertama, kesempatan masyarakat akan semakin kecil untuk ikut berpartisipasi secara langsung di program pembangunan. Yang kedua, masyarakat hanya akan menjadi objek pembangunan, yaitu sebagai penerima bantuan saja, bukan sebagai subjek yang ikut melaksanakan ataupun merumuskan program pembangunan tersebut. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus, masyarakat akan kehilangan kemampuan dirinya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini nggak sesuai sama tujuan pengembangan masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan. Baik, kita sudah di penghujung pembahasan. Itu dia beberapa dampak yang akan terjadi apabila dalam pelaksanaan Undang-Undang TNI tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga kita semua dapat terus mengawasi jalannya ataupun penerapannya dari Undang-Undang TNI tersebut. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.